Assalamualaikum, kembali lagi di cara saya HD. Kali ini saya akan membahas beberapa alat pengaman yang bisa dipasang di Suzuki Brookman Street 125X. Alat-alat ini juga bisa dipasang di motor lain juga ya. Beberapa ada yang bisa karena dia sifatnya universal. Di sini hanya saya jelaskan kembali fungsi-fungsi dari alat tersebut. Karena beberapa ada yang harganya murah dan sampai harga yang lumayan mahal juga. Karena seperti yang kalian tahu, Suzuki Brookman Street 125X ini masih menggunakan kunci konvensional ya. Bentuknya seperti ini. Jadi dia hanya dilengkapi pengaman penutup yang bisa kita tekan. Kemudian dia bisa menutup lubang kunci. Ini sudah saya lepas karena saya sendiri sudah menggunakan kunci keyless ya. Jadi sudah tidak menggunakan batang kunci lagi. Oke, di sini ada saklar biasa ya, saklar untuk memutus arus dari kunci kontak. Kemudian ada lagi gembok untuk cakram, gembok biasa ya untuk pengamanan cakram. Kemudian ada sensor sentuh. Jadi ketika kunci kontak on tidak bisa langsung menyala sebelum sensor ini disentuh. Ini ditanam di balik bodi plastik ya, bukan di baut. Kemudian ada lagi alarm remote universal. Ini ada yang 2W dan 1W. Kemudian yang terakhir ada keyless. Jadi sudah tidak pakai kunci kontak lagi untuk menyalakan ataupun mematikannya. Untuk kunci bawaan dari Suzuki Brookman ini sebenarnya sudah aman ya. Dia sudah dilengkapi dengan tombol penutup lubang kunci. Jadi ketika ditekan lubang kunci akan tertutup dan tidak akan bisa dibobol menggunakan kunci T. Tapi terkadang masih ada yang khawatir karena lubang ini bisa saja ditetesi cairan setan, jadi bisa dibobol lagi. Untuk itu yang paling murah bisa ditambahkan tombol atau saklar pengaman seperti ini ya. Jadi dia memutus arus dari kunci kontak. Ketika di off kan motor tidak akan bisa dihidupkan. Kita hanya perlu menaruh saklar ini di tempat rahasia yang hanya kita aja yang tahu. Ketika motor diparkir jauh dari kita, bisa kita aktifkan. Kemudian ada lagi yang paling konvensional ya, pakai gembok ini. Kita gembok aja cakramnya, tapi ya cukup merepotkan sekali ketika kita berada di luar ya. Kita harus menggembok cakram dulu, tentunya memakan waktu. Kemudian ada lagi sensor sentuh ya. Ini sebenarnya sudah teknologi lama ya, sudah ada di motor-motor jadul, motor lama dulu. Ini cara kerjanya ditanam di balik bodi. Ketika kunci kontak di-on kan, motor tidak akan hidup sebelum area yang kita tanam sensor ini kita sentuh atau kita raba ya. Dan ini pun harganya juga murah, kisaran 50 ribuan sudah bisa mengamankan motor kita. Kemudian ada alarm remote universal ya. Tapi kalau ini masih menggunakan kunci manual ya, jadi kunci manual ini masih dipakai. Keunggulannya ketika ini ditekan tombol lock, maka motor tidak akan bisa dihidupkan dan alarm akan berbunyi. Ada juga fitur pencarian motor di jarak jauh, jadi ketika di parkiran kita bisa mencari posisi motor. Kemudian ada lagi fitur anti perampokan, jadi apabila motor dibegal di bawah, maka kita tinggal menekan tombol lock, maka mesin motor akan mati. Dan ini sangat berguna sekali ya ketika kita jalan di malam hari. Jadi remote-nya tinggal kita gantungkan ke baju ataupun ke tas. Kemudian ketika dibegal, serahkan saja motornya, kemudian kita lari sambil menekan tombol lock, maka motor akan mati dan alarm akan berbunyi. Fitur lainnya yaitu kita bisa menyalakan motor ataupun start motor dari remote ya. Jadi ketika pagi hari kita bisa menyalakan motor dari jarak jauh untuk memanaskannya. Alarm remote ini ada dua versi ya, ada yang 2W dan 1W. Perbedaannya adalah di 2W ini ketika motor digetarkan atau motor diutak-atik orang, maka alarm dari remote akan bergetar untuk memberikan notifikasi bahwa motor kita sedang sedang berusaha dibobol orang.
Untuk alarm motor ini harganya bervariasi ya. Yang 2W ini di kisaran 200 lebih. Kemudian untuk yang 1W ini di kisaran 100 ribuan. Dan ini sudah pernah saya pasang di Suzuki Brookman ya. Dan tentunya berfungsi dengan baik untuk fitur-fiturnya. Dan yang terakhir yang paling mahal tentunya ya adalah keyless. Jadi kita sudah tidak menggunakan batang kunci lagi untuk menyalakan motornya. Bisa kita tekan dari sini, ataupun remote-nya kita kantongin, kemudian tinggal kita tekan tombol ini, maka motor sudah bisa dinyalakan. Keunggulannya ya lebih simpel aja menggunakan keyless ini, jadi kita tidak perlu mencolokkan kunci manualnya. Tapi di sini juga disediakan kunci emergency ya, bentuknya seperti ini. Jadi ketika keylessnya gangguan atau baterai rusak, kita bisa menggunakan kunci emergency ini. Tinggal kita buka di bagian sini, kemudian kita colokkan kuncinya dan kita putar, maka motor akan bisa dinyalakan. Untuk harganya sendiri juga lumayan ya untuk keyless ini, di kisaran 1,8 sampai 2 jutaan. Selain itu di keyless ini pun juga punya fitur pencarian ya. Jadi ketika kita tekan tombol ini, maka alarm akan berbunyi dan lampu sen pun akan menyala, memudahkan kita untuk mencari di parkiran ya. Kemudian ada juga fitur getar ya. Ketika kita tekan tombol yang tengah ini, kemudian kita getarkan motor, maka dia akan berbunyi. Seperti itu ya, jadi bisa lebih aman lagi. Ya meskipun ini motor merek Suzuki, tapi tetap saja perlu kita amankan ya dari incaran para maling. Karena maling pun tidak memandang merek lagi ya. Merek apapun selagi ada kesempatan ya tetap akan disikat juga. Jadi itu beberapa rekomendasi atau saran pengamanan motor dari saya. Semoga bermanfaat ya, dan tentunya sesuaikan budget juga, jangan sampai mengganggu kebutuhan yang lainnya. Oke, terima kasih sudah menonton, mohon maaf jika ada kekurangan. Sampai jumpa di video lainnya.